Kenapa teknik itu begitu sulit? Dan percayalah, bukan karena alasan yang kamu bayangkan. Bicara lebih banyak tentang teknik. Hari ini kita akan membahas topik yang banyak orang bicarakan, tapi sedikit yang benar-benar mengerti mengapa belajar teknik itu begitu sulit. Dan yang paling menarik adalah alasan utamanya sebenarnya bukan seperti yang kebanyakan orang bayangkan. Semua orang bicara tentang perhitungan yang rumit, rumus yang panjang, matematika tingkat lanjut. Tapi apakah hanya itu saja? Apakah kesulitannya hanya ada pada materinya? Mari kita bahas satu persatu, karena jawabannya jauh lebih menarik dan mungkin bahkan lebih manusiawi daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Langsung saja, tidak bisa dipungkiri. Teknik memang terkenal sebagai salah satu jurusan yang paling berat, dan data benar-benar menunjukkan hal itu. Di seluruh dunia, jurusan teknik biasanya termasuk di antara yang memiliki nilai rata-rata terendah dan beban belajar di luar kelas yang paling tinggi. Tapi kenapa hal ini terjadi? Apakah hanya karena materinya yang rumit, atau ada sesuatu selain isi pelajaran yang membuat begitu banyak orang berkeringat dingin? Inilah tepatnya poin yang ingin saya bahas hari ini. Tujuannya bukan untuk membuat kamu patah semangat, tapi membantu kamu melihat teknik dengan lebih jelas dan, yang terpenting, mempersiapkan diri dengan lebih baik. Untuk mengatur pembicaraan, mari kita bagi ini menjadi 3 alasan utama mengapa teknik itu lebih sulit dari yang terlihat. Untuk mengatur pembicaraan, mari kita bagi ini menjadi 3 alasan utama mengapa teknik itu lebih sulit dari yang terlihat. Bagian mental, pengelolaan waktu Anda, dan perubahan gaya hidup yang dituntut oleh jurusan ini. Dan saya sudah kasih tahu duluan, kebanyakan orang hanya melihat yang pertama, sedangkan 2 lainnya sering mengejutkan para mahasiswa. Mari kita mulai dari bagian mental. Ayo. Ketika seseorang memikirkan kesulitan di bidang teknik, biasanya yang terlintas adalah materi seperti kalkulus, fisika, mekanika, termodinamika, dan tentu saja, semua itu memang membutuhkan logika berpikir. Tapi apakah kesulitan sebenarnya hanya terletak pada kompleksitas materinya? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Inilah pertanyaan besar pertama. Karena pada kenyataannya, bukan kompleksitas materi yang membuat sebagian besar mahasiswa kewalahan. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah tuntutan besar akan ketahanan mental. Bukan hanya soal memahami teori, tapi juga harus menghabiskan waktu lama untuk belajar, berlatih, dan mengasah kemampuan. Sampai akhirnya ide itu benar-benar masuk akal. Dan disinilah muncul pertanyaan yang jarang ditanyakan banyak orang. Apakah kamu sudah terbiasa menghabiskan 4, 5, 6 jam fokus pada satu topik saja? Jenis masalah seperti ini sebelum masuk universitas. Karena kebanyakan orang belum pernah mengalaminya. Dan ketika mereka menghadapinya untuk pertama kali, itu benar-benar mengejutkan. Otak kita memang belum terbiasa dengan usaha yang begitu terus-menerus. Ini bukan berarti seseorang itu bodoh atau lemah dalam matematika. Tapi otak itu bekerja seperti otot. Otak butuh latihan, waktu, dan pengulangan untuk meningkatkan ketahanan. Pernahkah kamu mencoba lari 20 km tanpa pernah berlari sebelumnya? Prinsipnya persis sama. Pertanyaan yang tepat di sini adalah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan ketahanan mental seperti itu? Pembentukan ini membutuhkan waktu berminggu-minggu dan kadang-kadang berbulan-bulan. Selama proses ini, banyak siswa dengan nilai bagus di sekolah menengah menemukan bahwa masalahnya bukanlah kecerdasan, melainkan kebiasaan dan usaha yang terus-menerus. Dan ini sangat menjelaskan mengapa begitu banyak siswa yang selalu dianggap jenius di sekolah akhirnya sangat terkejut ketika mulai kuliah teknik. Mereka tidak pernah perlu mempertahankan usaha selama berjam-jam berturut-turut. Jika itu adalah bagian mentalnya, lapisan kedua adalah jadwal. Dan di sini muncul pertanyaan penting lainnya. Bagaimana memasukkan salah satu jurusan yang paling menuntut ke dalam rutinitas yang sudah penuh? Kenapa? Karena sebelum masuk kuliah, semua orang sudah punya serangkaian komitmen. Pekerjaan, keluarga, pacaran, hobi, teman, latihan, istirahat. Artinya, serangkaian rutinitas kecil yang hampir memenuhi seluruh hari. Jadi, apa yang banyak orang lakukan?
Mereka mencoba begitu saja memasukkan kuliah ke dalam semua itu. Seolah-olah teknik hanyalah satu kotak lagi di kalender. Tapi apakah itu berhasil? Biasanya tidak. Kebanyakan mahasiswa baru sadar dengan susah payah bahwa teknik tidak bisa dimasukkan begitu saja. Itu harus menggantikan yang lain. Dan disitulah rasa sakitnya dimulai. Karena sesuatu harus dikeluarkan dari rutinitas untuk memberi ruang bagi jam belajar yang dibutuhkan. Dan apa yang kamu pilih? Lebih sedikit waktu bersama teman, lebih sedikit jam bermain, lebih sedikit waktu istirahat. Itu adalah pertanyaan yang sulit. Dan karena tidak ada yang suka mengorbankan hal-hal yang mereka cintai, benturan antara istirahat dan adaptasi biasanya terasa berat. Perencanaan yang dulu berhasil sebelum kuliah, sekarang sudah tidak berhasil lagi. Rutinitas perlu didesain ulang, dan itu membutuhkan disiplin serta pemahaman diri. Tapi, kalau soal jadwal saja sudah rumit, lapisan ketiga mungkin adalah yang paling sulit dari semuanya. Gaya hidup sebelum kuliah. Kebanyakan orang menjalani kehidupan sehari-hari yang lebih santai, punya waktu luang untuk istirahat, hobi yang rutin, dan kebebasan untuk melakukan sesuatu kapanpun mau. Tapi, kuliah teknik mengubah poros utama dalam keseharian. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu siap untuk sepenuhnya mengatur ulang cara hidupmu? Demi memprioritaskan belajar. Karena teknik tidak hanya menuntut keteraturan, tapi juga konsistensi. Menuntut kamu untuk menempatkan belajar di urutan teratas, bahkan saat kamu lelah. Bahkan saat materinya bukan favoritmu. Bahkan saat rasanya tidak ada yang masuk ke kepala. Disitulah banyak orang merasakan dampak emosional, perasaan kehilangan, sedikit kebebasan yang dulu dimiliki. Dan itulah benturan antara siapa dirimu dulu dan siapa yang harus kamu jadi sekarang. Dan itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan rumus, perhitungan, atau persamaan. Ini tentang identitas. Ini tentang memahami bahwa jalan yang sulit membutuhkan versi diri yang lebih kuat dan dewasa. Apakah kamu siap melepaskan beberapa hal demi membangun sesuatu yang baru? Pertanyaan ini biasanya mengungkapkan mengapa teknik membuat banyak orang tumbang. Bukan karena kesulitan teorinya, tetapi karena biaya transformasinya. Dan ketika kita memahami tiga lapisan ini, akan jauh lebih mudah melihat teknik seperti apa adanya. Bukan hanya sebuah bidang studi, tetapi juga sebuah proses pengembangan diri. Perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berubah. Dan itu memang tidak nyaman. Tetapi pada saat yang sama, perubahan itulah yang membuat jurusan ini begitu kuat. Itulah yang membuat banyak orang mengatakan bahwa teknik tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga membentuk cara berpikir. Jadi pada akhirnya, mengapa teknik itu begitu sulit? Apakah itu hanya karena materinya, atau karena teknik menuntut Anda untuk tumbuh, berubah, dan berkembang? Mungkin pertanyaan yang paling penting adalah, seberapa besar Anda bersedia untuk berubah demi meraih tujuan ini? Karena jika ada satu hal yang dibuktikan oleh teknik setiap hari, itu adalah adanya kesulitan di sepanjang jalan. Justru itulah yang mempersiapkan Anda untuk menjadi sosok profesional dan pribadi yang akan Anda wujudkan kelak. Jika video ini membantu Anda melihat jurusan ini dengan cara yang berbeda, maka misi saya sudah tercapai. Tujuannya di sini bukan untuk membuat siapapun patah semangat, tapi untuk membantu Anda agar datang lebih siap. Karena teknik, meskipun berat, punya potensi luar biasa untuk membuka banyak peluang dan mengubah masa depan Anda. Jadi, tarik napas dalam-dalam, atur diri Anda, jaga ritme Anda, dan terus maju. Perjalanannya memang berat, tapi hasilnya sangat sepadan. Kalau kamu sudah sampai di sini dan suka videonya, jangan lupa untuk subscribe kalau belum, beri like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan kalau kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan namamu bisa disebut di video kami.